Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan review jujur tentang laptop, salah satu laptop yang berasal dari Taiwan, jadi made in Taiwan, jadi namanya adalah Acer. Ya. Nah, Acer yang saya akan review di sini adalah Acer dengan tipe, bentar, ini nggak dapat dibuka dengan satu jari, tadi harus Acer Swift 3. Ya, keterangannya berbunyi narrow bezel, IPS wide viewing angle, kemudian up to 10 hours battery life, fingerprint reader, Windows Hello, and HDMI. Ya, jadi narrow bezel. Jadi narrow bezel artinya bezelnya adalah tipis, ya, kiri dan kanan aja, atas bawahnya belum. Ya. Kemudian IPS, nanti akan kita lihat layarnya bagaimana. Ya, IPS wide viewing angle, ya, jadi lebih luas. Kemudian 10 hour battery life, ya, dan kenyataan ya setelah pakai selama 1 tahun sejak 2019 pertengahan, sekarang 2020 pertengahan. Nah, memang kemampuan baterainya cukup lama, ya. Jadi paling enggak bisa beberapa jam, ya, tanpa perlu khawatir harus selalu ngecharge, ya. Kemudian fingerprintnya juga akan kita lihat seberapa cepat, ya, dan saya rasa sangat cukup cepat, ya, untuk tahun ini. Kemudian juga HDMI portnya, dia punya port HDMI. Jadi laptop ini saya tidak punya afiliasi apa-apa dengan distributor atau pemegang mereknya. Jadi apa yang saya share di sini adalah full review jujur, ya, dari saya sendiri, pengalaman sendiri. Nah, kemudian tertulis di sini AMD Athlon. Jadi microprosesornya bukan Intel tapi AMD Athlon dengan Radeon VGA Graphic AMD, ya. Jadi kalau dilihat dari speknya di sini sih biasa-biasa aja, ya, gitu ya. Tapi kita lihat nanti mana performanya, ya. Oke, kemudian juga it's Full HD 1080, ya, Acer. Ya, waktu itu saya beli di salah satu toko elektronik terkenal di Surabaya dengan harga 6.099.000, ya. Dan sampai oke, mungkin SSD-nya 240 GB, ya. Nah, kemudian kita juga dapat ininya untuk charging, ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, laptop ini sudah saya gunakan untuk bikin video yang rekan-rekan bisa lihat di situ, ya. Oke. Kemudian di bagian samping kita lihat untuk beratnya ya tidak terlalu berat, ya, mungkin 1,5 kilo saya rasa di sini. Kemudian di bagian sisi kanan, kalau dari posisi saya kita bisa lihat ada port SD card dan what is this? USB tipe 2, ya. Nah, kemudian ada Kensington lock di sini, ya. Oke, ya. Nah, kemudian belakang nggak ada apa-apa. Kemudian bawahnya kita lihat ada fan di sini, ya, logo. Nah, ini, ya, oke, ada fan-nya di bawah, ya, garansinya juga. Nah, selama setahun yang saya pakai ini, ya, saya merasa cukup puas, ya, jujur saya merasa cukup puas, ya, dengan performa dibandingkan dengan harganya. Jadi worth it, value to money-nya worth it, ya, gitu. Kemudian di sisi sebelah kiri ada apa ini? Kita ada HDMI, 2 USB 3.0. Nah, salah satu dari USB ini bisa kita gunakan sebagai charger. Jadi kalau HP rekan-rekan habis, bisa ngecas di sini. Ini ada logonya USB, terus ada baterainya. Ya, tanpa harus laptopnya hidup. Ya, oke. Kemudian ada headphone, ya. Oke, bentuknya lumayan bagus, slim, ada 2 warna.
ya, tapi waktu itu yang tersedia hanya warna abu-abu aja ya. Oke ya, kemudian kita akan coba gimana performa dan penampilannya saat kita tekan tombol di sini ya. Nah, kemudian tidak lama kemudian udah keluar, jadi nggak sampai 5 detik ya, sekitar 5 detik, kurang dari 5 detik langsung keluar layarnya, langsung keluar tampilannya. Dan Windows Hello-nya saya cek di sini, ya sangat cepat ya, jadi sangat cepat ya. Jadi antara waktu kita ini saya coba sekali lagi dan coba kita lihat shutdown-nya, kecepatan shutdown-nya, power shutdown. Nah, shutdown-nya juga cepat ya, jadi bisa kita hitung sendiri, ini sangat cepat ya, mungkin beberapa detik aja. Oke, kita coba lagi ya. Nah, langsung kita Windows Hello kan. Nah ya, jadi kira-kira cuman 5 detik ya untuk semuanya itu ya, dari saat off sampai siap dipakai cuma 5 detik aja. Jadi cukup cepat ya. Jadi dengan harga sekian saya cukup puas ya, cukup puas dengan performanya ya gitu. Kemudian juga pengalaman penggunaan di sini cukup responsif ya. Ya, kita buka segala macam di sini cukup responsif. Nah ya, jadi dengan harga sekian dan performa AMD yang katanya itu belum sekencang Intel, tapi selama ini saya pakai juga bagus dan juga tidak panas juga ya. Untuk bikin video-video yang bisa dinikmati oleh rekan-rekan sekalian juga oke ya, juga cukup oke lah, tidak terlalu lama ya. Oke, ini Microsoft Excel, Word juga cepet ya keluarnya ya, jadi responsif, gegas ya. Nah ya, ini ya, jadi oke ya. Kemudian harganya saat saya beli waktu itu adalah 6.099.000. Kemudian ya, secara singkat overall aja saya secara jujur mengatakan puas ya dengan produk ini. Moga-moga bisa dipakai dalam jangka waktu lama dan tetap bisa responsif ya. Oke, kemudian jika ada komen dan pertanyaan silahkan klik pada kolom komen di bawah ini ya. Nah, oke ya, ini untuk video editornya. Saat kita beli kita udah dikasih video editor, kemudian juga ada Windows 10-nya dan aplikasi-aplikasi standar yang menurut saya di sini ya worth it banget ya untuk harga sekian ya. Itu. Kemudian juga apalagi ya, saya rasa nggak ada keluhan apapun. Jadi oh ya, satu lagi, laptop ini juga tiap hari saya bawa traveling ya, dengan pakai tas yang ada di sini. Nah, ini tasnya ya. Oke ya, bersamaan dengan wireless keyboardnya. Jadi traveling tiap hari ya, seringkali naik mobil, tapi kadang juga sepeda motor. Dan selama ini sih performanya dia sih oke, jadi nggak sampai ada apa-apa ya, asal jangan jatuh aja ya gitu. Oke, saya rasa itu aja review singkat dari saya. Semoga video ini bisa membantu rekan-rekan sekalian yang ingin mencari laptop dengan budget 6 juta. Saya rasa versi yang baru dengan harga 6 juta kita bisa dapat SSD 512 ya, kalau saya nggak salah ya. Oke ya, jadi dengan harga sekian kita bisa dapat satu laptop yang akan bisa membantu banyak pekerjaan kantor sekaligus video editing yang pemula mungkin ya, video editing yang pemula ya gitu. Oke, layarnya juga bagus, cuman terus terang untuk apa ketika dia gelap gitu ya, tidak terlalu hitam ya, jadi mungkin tidak terlalu pekat hitam seperti punya Apple ya.
tapi agak-agak abu-abu gitu, agak-agak coklat gitu ya. Nah, ya jadi putihnya tidak betul-betul putih ya, agak putih, agak-agak putih-putih ivory gitu, ya, gitu. Gitu. Dan kalau dibandingkan dengan layar Apple ya tentu saja jauh, agak lumayan ya. Jadi kalau layar Apple kita bisa memandang dengan lebih lama, tapi kita juga harus lihat harganya bisa 1,5 sampai 2 kali lipat ya gitu ya. Gitu. Jadi dengan kisaran harga range sekian, 6 juta sekian, saya rasa ini worth it banget, dan tidak ada masalah juga dengan AMD Athlon-nya, tidak ada masalah ya, jadi tidak ada masalah dengan itu ya. Jadi sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat bisa lihat demonstrasinya ya, dia cukup gegas, cepat, dan ya sekali waktu pernah nge-lag atau trouble ya, tetapi jarang ya. Ya, pernah juga kadang nge-lag atau trouble mungkin dari softwarenya, tapi jarang ya. Oke, nah ini adalah review jujur ya dari sini. Nah ya, itu kebetulan nggak ada filenya. Oke ya, jadi nah ya seperti ini ya. Untuk video juga ya lumayan bagus ya, video bagus ya. Ini agak lag. Nah, kita coba video yang lain. Nah, cuman untuk suara, sayangnya suaranya nggak bisa kenceng ini ya. Sayangnya suaranya nggak bisa kenceng. Nah, ini nggak tahu kenapa kok nggak jalan videonya. Oke, kita coba lagi. Mungkin karena ada beberapa aplikasi yang terbuka. Ya, ini agak lag ya, lama. Kita coba dengan aplikasi yang lain. Kan aplikasinya nggak pas. Open with Windows Media Player. Ya, oke ya. Jadi seperti itu. Kita cek soundnya. Oke ya, jadi review jujur tadi ada sempat lag, mungkin karena banyaknya aplikasi yang dibuka. Jadi setelah saya tutup Photoshopnya, jadi bisa berjalan dengan lebih cepat ya. Jadi untuk kualitas audionya memang kurang bagus ya. Jadi audionya nggak bisa kenceng ya, jadi udah paling kenceng seperti ini ya, nggak bisa lebih kenceng lagi. Ini salah satu kelemahannya ya, seperti itu ya. Oke, tapi hal-hal lain saya rasa nggak ada keluhan ya. Dengan harga sekian cukup worth it. Cuman tadi saya coba beberapa banyak aplikasi buka, jadi dia agak lag ya. Tapi dalam kenyataan sehari-hari jarang ya kita buka begitu banyak aplikasi. Mungkin salah Photoshopnya yang nggak bisa dibuka sekaligus dengan video editor atau apa. Kita harus menggunakannya bergantian ya. Gitu. Ya, tapi untuk Office segala macam bisa dibuka secara bersamaan ya. Oke, saya rasa itu adalah
review singkat dari saya. Nah, kemudian tampilan untuk video ya cukup bagus ini, resolusi 720 aja ini ya. Ya, resolusi 720 ya kan. Nah, cukup jelas ya. Oke, saya rasa itu aja review singkat dari saya untuk produk ini, Acer dengan tipe Swift 3 ya. Swift 3 keluaran tahun 2019 ya. Saya beli tahun 2019. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya ini jika suka, dan berikan komen di bawah. Oke, sampai ketemu lagi.